Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau yang biasa disebut Guru Sekumpul lahir pada malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi di Desa Tunggulirang Seberang, Martapura, Kalimantan Selatan. Guru Sekumpul merupakan putra dari pasangan Al-Arif Bila Abdul Ghani putra Haji Abdul Manaf putra Muhammad Seman putra Haji Muhammad Sa'ad putra Haji Abdullah putra Alalimul, Alamah Mufti Khalid putra Alalimul, Alamah Khalifah Haji Hasanuddin putra Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika beliau tinggal di Desa Tunggulirang beliau tidak menyusu kepada ibu beliau, tetapi hanya mengisap air liur Al-Arif Bila Haji Abdurrahman atau Haji Adu hingga kenyang selama 40 hari. Sewaktu kecil beliau diberi nama Kusyairi. Semenjak kecil beliau merupakan salah seorang anak yang terpelihara, mahfuz. Sifat pembawaan beliau dari kecil yang lain diantaranya adalah beliau tidak pernah bermimpi basah ihtilam. Sedari kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah. Beliau dipelihara dengan penuh kasih sayang dan berdisiplin dalam pendidikan agama. Sejak dini oleh kedua orang tua dan nenek beliau sudah ditanamkan nilai-nilai ketauhidan dan akhlak yang mulia dan penanaman nilai-nilai Qur'ani dengan mengajari beliau Al-Qur'an. Abdul Ghani putra Abdul Manaf, ayah dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani juga adalah seorang pemuda yang solih dan sabar dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat dengan menyembunyikan cerita dan cobaan, tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Beberapa cerita yang diriwayatkan adalah, sewaktu kecil beliau sekeluarga yang terdiri dari 4 orang hanya makan 1 nasi bungkus dengan lauk 1 biji telur dibagi 4. Tak pernah satu kali pun di antara mereka yang mengeluh. Pendidikan. Semenjak kecil Guru Sekumpul sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama. Menurut riwayat, Guru Sekumpul sewaktu kecil sering menunggu Al-Alim Al-Fadil Syekh Zainal Ilmi yang ingin ke Banjarmasin hanya semata-mata untuk bersalaman dan mencium tangannya. Pada tahun 1949 saat berusia 7 tahun, ia mengikuti pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Martapura. Kemudian tahun 1955 pada usia 13 tahun, ia melanjutkan pendidikan di tempat yang sama. Pada masa ini ia sudah belajar dengan guru-guru besar yang spesialis dalam bidang keilmuan seperti Al-Alim Al-Fadil Sya'rani Arif, Al-Alim Al-Fadil Husain Qodri, Al-Alim Al-Fadil Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Alamah Syekh Seman Mulia, Al-Alim Syekh Salman Jalil, Al-Alim Al-Fadil Al-Hafiz Syekh Nasrun Tahir, Kiai Haji Aini Kandangan. 3 yang terakhir merupakan gurunya yang secara khusus untuk pendalaman ilmu tajwid. Syekh Seman Mulia adalah pamannya yang secara intensif mendidiknya baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan ketika mendidik Guru Sekumpul, Guru Seman hampir tidak pernah mengajarkan langsung bidang-bidang keilmuan itu kepadanya kecuali di sekolahan. Tetapi, Guru Seman langsung mengajak dan mengantarkan dia mendatangi tokoh-tokoh yang terkenal dengan spesialisasinya masing-masing baik di daerah Kalsel Kalimantan, maupun di Jawa untuk belajar. Seperti misalnya ketika ingin mendalami hadis dan tafsir, Guru Seman mengantarkan Guru Sekumpul kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Anang Sya'rani yang terkenal sebagai muhadis dan ahli tafsir. Menurut Guru Sekumpul sendiri, di kemudian hari ternyata Guru Tuha Seman Mulia adalah pakar di semua bidang keilmuan Islam itu. Tapi karena kerendahan hati dan tawadu tidak menamparkannya ke depan halayak. Semenjak kecil, pergaulannya betul-betul dijaga. Kemanapun bepergian selalu ditemani. Pernah suatu ketika Guru Sekumpul ingin bermain-main ke pasar seperti layaknya anak sebayanya semasa kecil. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamannya, Syekh Seman Mulia di hadapannya dan memerintahkan untuk pulang. Orang-orang tidak ada yang melihat Syekh, begitu juga sepupu yang menjadi bodyguard-nya.
Dia pun langsung pulang ke rumah. Sedangkan Al-Alim Al-Alamah Salman Jalil adalah pakar ilmu falak dan ilmu faraid. Pada masa itu, hanya ada dua orang pakar ilmu falak yang diakui ketinggian dan kedalamannya, yaitu Syekh Salman Jalil dan almarhum Kiai Haji Hanafiyah Gobet. Selain itu, Salman Jalil juga adalah Kadikudat Kalimantan dan salah seorang tokoh pendiri IAIN Antasari Banjarmasin. Salman Jalil ini pada masa tuanya kembali berguru kepada guru sekumpul sendiri. Peristiwa ini yang ia contohkan kepada generasi sekarang agar jangan sombong, dan lihatlah betapa seorang guru yang alim besar tidak pernah sombong di hadapan kebesaran ilmu pengetahuan, meski yang sekarang sedang menyampaikannya adalah muridnya sendiri. Adapun guru-guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani di antaranya. 1. Tingkat tahdiri ibtidai di Keraton Guru Muhammad Zaini Umar, dan Guru Abdul Muiz. 2. Tingkat tahdiri ibtidai Madrasah Darussalam. Guru Sulaiman, Guru Haji Abdul Hamid Hussein, Guru Haji Mahali Abdul Qadir, Guru Muhammad Zain dan Guru Haji Rafi'i, Guru Syahran. 3. Pada tingkat sanawiyah dan aliyah Pondok Pesantren Darussalam. Kiai Haji Hussein Dahlan, Kiai Haji Salman Yusuf, Kiai Haji Syarani Arif, Kiai Haji Hussein Qodri, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Seman Mulia dan Kiai Haji Salman Abdul Jalil. 3. Guru dalam ilmu tajwid. Kiai Haji Syarani Arif, Qori dan Hafiz Haji Nasrun Tahir, Qori dan Hafiz Haji Aini, Kandangan. 4. Guru dalam tasawuf dan suluk. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, Kiai Falak, Bogor dan Qut Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. 5. Sanad-sanad dalam ilmu thariqah dan berbagai ilmu yang diperoleh dari Qut Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Qut Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyad, Syekh Muhammad Yasin, Padang, Kiai Falak, Bogor, Syekh Ismail Zain Yasin Al-Yamani. 6. Guru pertama secara ruhani atau mimpi. Alalimul Alama Ali Junaidi Berau, bin Alalimul Fadil Kadi Haji Muhammad Amin bin Alalimul Alamah Mufti. Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Alalimul Alama Haji Muhammad Syarwani Abdan, kemudian beliau menyerahkan kepada Kiai Falak yang kemudian beliau serahkan kepada Alalimul Alama Al-Arif Bila As-Syekh Qut As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, kemudian beliau serahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang selanjutnya dipimpin langsung oleh Rasulullah. Atas saran Kiai Haji Ali Junaidi Berau, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Kiai Haji Muhammad, Desa Gadung, rantau putra dari Syekh Salman Al-Farisi putra Kadi, Haji Mahmud putra Asiyah putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari ilmu tentang Nur Muhammad. Wafat Guru Sekumpul. Guru Sekumpul sempat dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, selama 10 hari, karena kondisinya semakin kritis. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2005, Selasa malam sekitar pukul 20.30, Guru Sekumpul pulang ke tanah air. Beliau tiba di Bandara Udara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, dengan menggunakan pesawat Charter F-28. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2005, Rabu pagi, pukul 5.10, Guru Sekumpul menghembuskan napas terakhir dan berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di kediamannya sekaligus komplek pengajian, Sekumpul Martapura. Sebelum dimakamkan di kompleks pemakaman Al-Mahya di dekat Musala Ar-Raudah, Rabu sore sekitar pukul 16, warga masyarakat yang datang diberikan kesempatan untuk melakukan sholat jenazah secara bergantian. Kegiatan ibadah ini berpusat di Musala Ar-Raudah, Sekumpul, yang selama ini dijadikan tempat pengajian oleh Guru Sekumpul. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga ada manfaatnya untuk kita semua.